Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Indri Wayuni, NPM 2011060290. Saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi otonomi daerah di Kabupaten Lampung Timur. Sebelum masuk pada implementasi otonomi daerah di Kabupaten Lampung Timur, mari kita ulas sedikit mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk pada implementasi otonomi daerah di Kabupaten Lampung Timur. Budidaya komoditas pertanian di Kabupaten Lampung Timur masuk pada didominasi sebagai subsektor tanaman pangan. Hal ini terjadi karena dukungan dari adanya lahan dan dukungan dari petani di Kabupaten Lampung Timur sendiri. Usaha budidaya tanaman pangan di Kabupaten Lampung Timur yang paling banyak yaitu berupa padi, singkong, jagung, dan kedelai. Pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Lampung Timur sampaikan program pembangunan pertanian tahun 2020 maju, mandiri, dan modern dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi di sektor pertanian, menitik beratkan pada 3 hal: petani on farm menuju off farm. Sebagai petani, tugasnya bukan hanya menanam tetapi juga diharapkan bisa menjalankan proses komersialisasi hasil-hasil budidaya pertanian seperti pedagang, pengepul, sehingga petani memiliki nilai tambahan dan menjadikan petani lebih sejahtera. Kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR, pada tahun 2020 pemerintah pusat telah mengeluarkan dana sebesar 190 triliun termasuk untuk sektor pertanian, koperasi pertanian yang bertujuan untuk mendorong lebih kuat terhadap UMKM yang bergerak di sektor pertanian untuk berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok bersama atau koperasi besar. Guna meningkatkan produksi komoditas pertanian sebesar 7%, Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan telah memberikan bantuan benih padi dan jagung, bibit tanaman hortikultural seperti bibit bawang merah, bibit jeruk, dan bibit alpukat, serta bibit tanaman perkebunan seperti bibit lada, kelapa, dan kakao. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga memberikan bantuan alat mesin. Selanjutnya, Syaiful Bukhari menyampaikan program pembangunan pertanian tahun 2020 dengan visi yang pertama yaitu maju. Terjadi peningkatan produktivitas produksi dan ekspor serta pengembangan sumber daya manusia pertanian. Yang kedua yaitu mandiri. Petani diberikan fasilitas pembiayaan melalui pola kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR dengan bunga yang rendah. Visi yang ketiga yaitu modern, menerapkan mekanisme pertanian baik pra maupun pasca, melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Kabupaten Lampung Timur selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2018-2019, sudah terjadi program serasi, selamatkan rawa, sejahterakan petani. Dengan pencapaian produksi tersebut, Kabupaten Lampung Timur menjadi 3 penyumbang produksi padi, jagung, dan ubi kayu di Provinsi Lampung. Saya setuju dengan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Timur dengan program pertanian tahun 2020 maju, mandiri, dan modern karena selama adanya manusia, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia, mereka semua membutuhkan pangan sebagai sumber yang paling utama. Dan selain itu, budidaya tanaman juga dapat membantu memperkuat perekonomian di daerah setempat di dalam bidang sektor pertanian.
Demikianlah tadi sedikit pembahasan mengenai implementasi otonomi daerah di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian saya minta maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Intan Agiliana, NPM 20110600435. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Lampung Timur. Sering kita dengar otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu, ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yang pertama itu ada distribusi regional yang merata. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan yang semakin baik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan nasional. Yang keempat, mendorong pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Otonomi daerah untuk pertama kalinya diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Lalu di sini saya akan menjelaskan perkembangan otonomi daerah yang berada di Lampung Timur. Aspek pertama itu ada pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang giat membangun di segala bidang untuk mencapai kemapanan melalui berbagai upaya. Pemerintah kabupaten setempat berupaya menjadikan rakyatnya aman, mandiri, dan juga sejahtera. Bidang pendidikan mendapatkan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, karena pendidikan merupakan dasar utama untuk menuju masyarakat sejahtera. Pendidikan di Lampung Timur sudah menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari segi gedung bangunan, perpustakaan, buku-buku mata pelajaran, serta guru yang berprofesi pada bidangnya. Lalu, pada alokasi sekolah-sekolah tertentu, pemerintah juga memberikan keringanan kepada siswa-siswinya, seperti pemberian tas dan juga seragam gratis kepada siswa atau siswi yang dirasa kurang mampu. Lalu, untuk aspek yang kedua, itu ada ekonomi. Program pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Lampung Timur diarahkan pada upaya penggerakan ekonomi kerakyatan. Salah satunya dilakukan dalam bentuk pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional. Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berbasis pada ekonomi kerakyatan, yaitu melalui peningkatan fasilitas pembangunan serta infrastruktur pasar. Selain ekonomi kerakyatan, Kabupaten Lampung Timur masih didominasi pada subsektor tanaman pangan, karena didukung oleh kondisi lahan di daerah Lampung Timur. Pertanian di Lampung Timur sangat berkembang pesat, memiliki komoditas pada pertanian yang baik seperti padi, jagung, ubi, serta beberapa buah-buahan seperti rambutan, pisang, durian, serta kelengkeng. Lalu untuk aspek yang ketiga itu ada infrastruktur. Infrastruktur di Lampung Timur sudah baik. Di daerah-daerah jalan raya jarang dijumpai jalan yang berlubang ataupun yang rusak. Namun untuk di daerah pedesaan itu masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Masih banyak jalan yang rusak ataupun berlubang dan itu sangat menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Lalu bagaimana jika desa ingin maju dan berkembang jika pemerintah tidak memperdulikan infrastruktur yang ada di pedesaan? Lalu untuk yang terakhir, apakah otonomi daerah harus dikembalikan ke pusat atau dilanjutkan? Saya setuju dengan otonomi daerah dilanjutkan, karena pada saat pemerintahan kembali ke pusat, ada beberapa daerah yang tidak diperhatikan dan kurang diberlakukan secara adil oleh pemerintah.
hingga akhirnya daerahnya mengalami kemunduran serta tidak pernah merasakan kemakmuran. Jika masyarakat kurang merasakan kemakmuran serta keadilan, hal itu dapat menyebabkan dinamika serta gejolak politik. Jadi menurut saya otonomi daerah harus tetap dilanjutkan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Lestari, NPM 2011060081. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, konsepsi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, belum genap 1 tahun undang-undang tersebut diberlakukan, telah terjadi pergantian presiden, menteri, pejabat, dan institusi lain yang menangani permasalahan otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, namun belum mencerminkan suatu otonomi daerah yang berpedoman pada prinsip negara kesatuan. Dalam rangka menciptakan atau mewujudkan tujuan otonomi daerah, terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan stafnya, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Yang kedua, faktor keuangan daerah, baik dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan atau pengembangan daerah. Yang kedua, tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tantangannya adalah di bidang hukum dan bidang sosial budaya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di judicial review dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai tentang pemerintahan daerah. Judicial review tersebut dilakukan karena adanya berbagai kritik dan tanggapan mengenai permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ananda Pratiwi, NPM 2011-060431, mata kuliah PPKN. Materi perkembangan implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia sekarang. Pelaksanaan otonomi daerah sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan dan dapat membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Tantangan pelaksanaan otonomi daerah. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa, menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Jamiatul Likustia dengan nomor NPM 2011060355. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintahan daerah yang ada di Indonesia begitu saja menerima
program yang dibentuk oleh pemerintah pusat, sehingga ada keseragaman program dan tidak terjadinya pemerataan pembangunan yang hanya ada di pusat saja, dan itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, setelah dibentuknya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, karena pemerintah daerah pasti lebih mengetahui kebutuhan dan pembangunan untuk daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat yang pastinya banyak mengatur daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan itu tidak akan efektif dan relevan. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu tujuan politik, yang kedua tujuan administratif, dan yang ketiga yaitu tujuan ekonomi. Hal yang melandasi tujuan politik pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan dan pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan penting terhadap peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang tadinya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan kini dipegang oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran pegawainya. Yang kedua, seluruh lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada faktor keuangan daerah, baik dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pembangunan daerah. Lalu yang terakhir ada faktor manajemen organisasi dan birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan pelayanan dan pengembangan daerah. Dan untuk pendapat tentang setuju atau tidak setujunya otonomi daerah dilanjutkan atau dikembalikan ke pusat, menurut saya ada bagian yang saya setujui dan tidak setujui. Yang pertama, yang tidak saya setujui karena otonomi daerah tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal, karena otonomi daerah seolah-olah dibajak oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan politik dari segi anggarannya. Kenyataan lain dari adanya otonomi daerah adalah bahwa otonomi daerah membuka kesempatan kepada perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Dapat dikatakan juga bahwa otonomi daerah, baik dari segi anggaran maupun otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat, tidak secara otomatis rakyat bisa menikmati otonomi daerah itu. Karena ada berbagai aktor baik di tingkat lokal maupun nasional yang menggunakan otonomi daerah sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri maupun golongannya. Hal ini disebabkan karena tersedianya instrumen yang dibentuk oleh DPR yang tidak sejalan dengan gagasan otonomi daerah tersebut. Dan saya juga setuju tentang dibentuknya otonomi daerah seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, karena pemerintah daerah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan pembangunan daerahnya masing-masing dibandingkan dengan pemerintah pusat yang pastinya mengurus banyak-banyak daerah dan pastinya juga tidak relevan dan efektif untuk daerah-daerah lain. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Rahman, NPM 2011-06-0101 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Pendidikan Ilmu Biologi. Baik, saya di sini akan menjelaskan otonomi daerah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan tema yaitu rencana pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Seputi Timur dan Kabupaten Seputi Barat.
Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini masih menunggu proses dari Ditjen Oda Kemendagri. Rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Seputi Timur dan Kabupaten Seputi Barat yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Lampung masih menunggu proses selanjutnya di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Untuk proses di Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung hingga saat ini sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan dari pemerintahan pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk menyetujui proses pemekaran daerah otonomi baru tersebut. Berkas terkait pemekaran telah dikirim sejak awal Desember 2015 setelah disahkan oleh DPRD Lampung untuk menjadi suatu daerah otonomi baru. Pemekaran ini merupakan pengajuan dari masyarakat Lampung Tengah yang ingin daerahnya dimekarkan agar proses administrasi dapat lebih mudah dan cepat. Ini semua kehendak masyarakat yang ada di Lampung Tengah agar semua proses administrasi dapat lebih mudah dan gampang apabila daerah Lampung Tengah dapat dimekarkan. Sedangkan pemerintah kabupaten dan provinsi hanya dapat mendukung agar dapat lebih baik lagi bila dimekarkan menjadi daerah baru dari segi perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Menurut saya terkait pemekaran wilayah di Lampung Tengah, hendaknya dikembalikan lagi ke dalam pemerintahan pusat. Karena mengingat adanya pemekaran wilayah berarti haruslah ada struktur pemerintahan yang baru di daerah otonomi baru tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Muhammad Farhan Barata, NPM 20110603991. Di video kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Kota Palembang. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2001, desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Palembang. Dan tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami peningkatan, bahkan bila dilakukan pemisahan antara era sebelum otonomi daerah dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terdapat perbedaan yang cukup berarti untuk daerah Palembang. Salah satu aspek yang dapat didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan di bidang fiskal. Menurut Box, desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi di bidang fiskal yang didapat oleh pemerintah daerah selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Desentralisasi fiskal terdiri dari 4 pilar, yaitu aspek pengeluaran, penerimaan, bantuan, dan pinjaman daerah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang desentralisasi fiskal yang terjadi di Palembang. Dapat saudara lihat data empiris yang saya tampilkan pada tabel berikut. Dapat saudara lihat tabel berikut tentang penerimaan dana perimbangan dan pengeluaran Kota Palembang tahun 1993 sampai dengan 2002 dalam Rp1.000. Secara keseluruhan, variabel-variabel keuangan daerah dan PDRP Kota Palembang dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami peningkatan. Bahkan bila dilakukan pemisahan antara era sebelum otonomi daerah dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terdapat perbedaan yang cukup berarti, baik untuk nilai PAD, dana perimbangan, laba BUMD, dan pengeluaran daerah, seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah.
bahwa melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan agar pemerintah kota dapat menggali potensi keuangan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang, khususnya aspek fiskal, dapat diuji dengan menggunakan statistik non-parametrik, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Berdasarkan hasil pengelolaan data pada tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa probabilitas PAD, probabilitas laba BUMD, probabilitas lain-lain pendapatan yang sah, probabilitas transfer, probabilitas pengeluaran secara statistik mengalami perbedaan dengan sebelum berotonomi daerah. Dapat disimpulkan bahwa saya setuju dengan otonomi daerah yang diberlakukan dalam upaya untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisinya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan variabel keuangan daerah secara statistik mengalami peningkatan. Dengan terjalannya kebijakan ini pun, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan publik atau infrastruktur menjadi lebih sederhana dan cepat serta responsif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam kerangka keutuhan NKRI. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 20110600301. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Barat. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dan mengayomi masyarakat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan otonomi daerah di Lampung Barat. Yang pertama, tentang pendidikan. Pendidikan di Lampung Barat sudah sangat baik. Pemerintahannya pun sudah mengutamakan pendidikan di Lampung Barat. Lampung Barat pun sudah memenuhi hak-hak masyarakat. Contohnya yakni pembagian seragam gratis terhadap siswa-siswi SD dan SMP se-Lampung Barat. Hak-hak siswa sudah terpenuhi, dan Lampung Barat pun membuka beasiswa kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, yakni bidang kedokteran dan bidang kesenian, karena bidang ini sangat masih dibutuhkan di Lampung Barat. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur di Lampung Barat masih sangat tidak dipedulikan. Contohnya jalan-jalan di desa. Jalan di desa tidak sangat dipedulikan oleh pemerintahan. Bagaimana desa ingin maju, ingin berkembang jika pemerintahan tidak memperdulikan infrastrukturnya. Yang ketiga yakni kebersihan. Lampung Barat pun masih kurang sangat dalam bidang kebersihan. Contohnya sampah-sampah. Pemerintah tidak memperdulikan dengan adanya tumpukan sampah di pinggir jalan. Masyarakat pun sudah risih dengan adanya sampah-sampah menumpuk di pinggir jalan. Pemerintahan pun tidak tegas dalam menangani ini. Dan seharusnya pemerintahan harus lebih peduli dan lebih menegaskan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, apakah otonomi daerah dilanjutkan atau dikembalikan oleh pusat? Menurut saya, otonomi daerah di Lampung Barat haruslah dilanjutkan, karena menurut saya pemerintah harus lebih mengembangkan dan mempermajukan daerahnya sendiri, dan pemerintah pun bisa mengeluarkan hak-hak kepada masyarakat, dan masyarakat pun bisa mengeluarkan pendapat dan opini kepada pemerintah. Semoga pemerintahan Lampung Barat lebih tegas dan lebih peduli kepada masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
Perkenalkan, nama saya Nurada Putri Rusmita, NPM 20060408. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia pada masa sekarang ini. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jelas telah nampak perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah. Faktor penyebabnya adalah kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, administratif, dan tujuan ekonomi. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Nur Aini Sinta Dewi dengan nomor NPM 201110600381. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Jadi, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Yang pertama adalah tujuan politik. Pelaksanaan dan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik atau parpol dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat bisa mendapat pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan terciptanya sarana dan prasarana yang lebih layak. Dan yang kedua adalah tujuan administratif. Hal ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintah pusat serta pemerintah daerah, juga termasuk dalam manajemen birokrasi dan sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang lebih efektif, serta memberikan peluang untuk warga setempat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga adalah tujuan ekonomi. Pemberian kewenangan daerah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat bisa jadi lebih layak. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Tujuan otonomi daerah terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama adalah faktor manusia, yang meliputi kepala daerah beserta jajaran pegawai seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat. Dan yang kedua adalah faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dan yang ketiga adalah faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah.
Muncul sebuah pertanyaan, sebaiknya sistem pemerintahan otonomi daerah itu tetap dilanjutkan atau lebih baik dikembalikan kepada pusat? Nah, menurut saya setuju sistem otonomi daerah tetap dilanjutkan karena Indonesia adalah negara berkepulauan serta dibagi menjadi 34 provinsi. Akan sangat tidak efektif jika sistem pemerintahan hanya terpusat pada pemerintahan pusat saja. Maka dibuatnya sistem otonomi daerah supaya jalannya pemerintah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di Indonesia dapat membuat kebijakannya masing-masing daerah mereka sendiri. Tetapi pemerintahan Indonesia tetap terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota. Baiklah, itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.